warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Rabbi faqihna faqihan lana wa qurratin lana fi dinina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Ya Fattah ya Alim iftah lana fatuhal arifin. Bismillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Di malam yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita melakukan thalabil ilmi hatta antamut ya, sehingga kita mati. Kita harus jangan lepaskan mencari ilmu. Kita selalu dalam makom ini bersilaturahim, kita berdoa, bersolawat, juga ada bersedekah, saling mendoakan. Banyak hal kebaikan yang terkumpul di setiap malam yang semoga berkah ini. Alhamdulillah, semoga ke depan di pergantian tahun kita bisa berhijrah lagi, berpindah kepada yang lebih baik dari apa-apa yang telah dilakukan di malam-malam sebelumnya. Kemarin mungkin kita hanya bisa kumpul-kumpul, setelah ngaji kita pulang, kita tidak bisa melaksanakan. Semoga ke depan apa yang kita sampaikan, kita dengar, kita terima, bisa kita laksanakan menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, alafu, pada malam hari ini sebetulnya jadwal bukan saya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kepada hadirin sekalian. Pada malam hari ini mungkin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita masuk di tahun yang begitu mulia, termasuk bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, itu di bulan Muharram, bulan yang kita tahu bahwa di sini adalah awal penanggalan Hijriyah. Kita sering dengar kata Hijriyah, tapi terkadang kita tidak tahu apa itu Hijriyah ya. Hijriyah itu kalau menurut bahasa dari kata hajaro. Hajaro itu artinya ada yang mengatakan berpindah. Ada juga hajaro yang dimana hijrah. Ada juga hajaro yang hajrun. Artinya apa? Tidak mau mengajak bicara. Jadi kata hajaro itu ada yang baik, ada yang jelek. Yang jeleknya hajaro, yang hajrun, mendiamkan orang, tidak ngajak ngomong sama tetangganya, sama kakaknya, sama adiknya, sama bapaknya, ibunya, sama suaminya. Ini mendiamkan, tidak mengajak ngomong, itu bisa nyampe hukumnya haram kalau lebih dari 3 hari 3 tahun doang ngomong jangan dilatih gitu ya. 3 hari satu rumah kumpul bareng, gak mau ngobrol gara-gara misalnya teka bagian bakso, misalnya teka bagian daging korban, jadi nate ngenang gitu ya, nyicingan batu selama 3 hari hajrun. Tapi ada yang istimewa yaitu hijrah. Hijrah itu perpindahan yang kalau dimaknakan secara pasnya di zaman sekarang itu perpindahan dari suatu kejelekan berpindah kepada kebaikan. Dari kebaikan pindah ke kejelekan. Dari kebaikan pindah ke yang lebih baik. Dari angka 1 pindah ke angka 2, dari angka 2 pindah ke angka 3, seterusnya. Kita di level mana saya kurang paham. Saya juga iman saya di posisi mana, posisi 1 apa posisi 2, apa 0 apa minus, iman kita saya juga enggak paham. Tapi dari perpindahan tersebut kita naik, berpindah kepada yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Hijrah ini berawal dari
kalau dilihat hadis itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Berarti hadis tunggal itu ya, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tentang justru tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Pada akhirnya faman kanat hijratuhu sampai akhirnya hadis. Justru untuk bisa hijrah menuju kebaikan itu diawali dengan apa? Niat. Ada kemauan di hati kita, pendorong kita untuk bisa lebih baik. Tanpa ada dorongan hati untuk bisa lebih baik, maka tidak akan ada hijrah. Tidak akan ada hijrah. Badaniyah mungkin kumpul-kumpul bareng di sini, tapi hatinya enggak, itu susah. Mulanya hijrah pada awalnya itu diberangkatkan dari hati. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis yang 1/3-nya agama gitu ya. Jadi ada urusan hati, ada urusan lisan, dan ada urusan anggota badan. Jadi 1/3-nya di hati. Dan hati itu adalah motor penggerak semuanya. Jadi untuk melakukan hijrah, awali dengan tekad kita untuk bisa lebih baik. Kalau kemarin kita suka ngomongin orang 10 orang sehari, besok mah kurangan, di jadwal 5 orang kayak gitu misalnya. Syukur enggak gitu ya. Kemarin mungkin kita tidak pernah hadir kebaikan-kebaikan, besok-besok disiapkan hati kita untuk hadir. Kalau kemarin dicontohkan sama Habib, biasanya subuhnya kesiangan, besok lebih siang lagi gitu ya. Besok aja jangan, itu yang lebih baik. Sehingga yang sekarang lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik dari yang sekarang. Hadirin yang saya hormati, ketika orang berkata la hijrata ba'dal fathi, ada yang mengatakan itu bagian dari hadis ya, kilau kamakol, tidak ada namanya hijrah setelahnya setelahnya kemenangan. Nah ini ada yang mengatakan ya tidak ada usaha hijrah. Wong hadisnya la hijrata ba'dal fathi. Kalau sepotong pasti salah paham. Harus diteruskan walakin jihadun wa niyatun. Tapi masih ada kewajiban kita, yaitu tetap menanamkan di hati kita untuk berjihad. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218 ya. Itu masih ada paketannya, orang yang beriman, orang yang bermujahadah, benar-benar membela agama Allah, dan orang-orang yang berhijrah. Itu paketannya. Jadi tetap di hati kita tanamkan bahwa harus ada jihad. Kalau tidak ada, tanamkan di hati kita niat. Walakin jihadun wa niyatun. Selanjutnya mungkin kita bertanya, kenapa harus hijrah? Kenapa nama tahunnya kok hijriyah? Hijriyah yang perpindahan. Ketika ini yang saya hormati mungkin harus tahu bahwa hijrah itu bagian dari bid'ah. Ya, kata hijriyah, tahun hijriyah itu bid'ah. Di zaman Kanjeng Nabi itu ayat hijriyah itu ayat. Justru lahir ketika sekisaran tahun 17 apa gitu ya, 17. Setelahnya hijrah di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Iya kalau nggak salah di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sekisaran tahun 17 Hijriah. Setelahnya Nabi hijrah. Jadi sebelumnya tidak ada tanggal. Kalau janjian kayak jal saat ketemuan. Jal saat mana gitunya? Jal saat kahiji kadua apa tanggal sabara? Itu nggak ada kejelasan. Setelah Abu Musa Al-Asy'ari, guru kita dari jalur tauhid sampai mbah-mbahnya itu ya di sahabat, mbahnya itu mengatakan kepada Sayyidina Umar, sudah banyak surat-surat yang Anda kirim ke kami tapi tidak ada tarikhnya, nggak ada tanggalnya. Ini tanggal berapa? Kita punya hutang tanggal 1 Muharram. Kira-kira dibayarnya tahun Muharram kapan? Kalau ada yang nagih katanya bayar tahun Muharram, 1 Muharram. Muharram tahun 1445 gitu ya. Padahal mah maksudnya mah 1442
2. Jadi nggak jelas mengkawin kedel kan. Orang cuang nikah ke tanggal 12 Mulud misalnya. Daguan deh ke Mulud anjok ben Muharram, Syura, Safar, Muludnya sabar bulan deh. Tilu ya. Begitu nyampe 2 bulan lah, 2 bulan setengah. Nyampe ke bulan Mulud ditagih baru nikah orang. Lain Mulud ayeuna, Mulud harusnya Mulud sarua Mulud bulan harapnya ya Mulud deh. Lah itu tidak ada penanggalan. Sayyidina Umar atas usulan Abu Musa kaget. Iya, kita harus buat tareh. Buatkan tareh. Terus sahabat buatkan penanggalan. Sahabat terus ngobrol-ngobrol, kata yang sahabat yang satu, bikin penanggalan diawali ketika Nabi terutus. Berarti kisaran 13 tahun sebelum hijrah. 13 tahun sebelum hijrah dimulainya. Yang satu bilangnya gitu. Yang lain bilangnya mulai aja. Ini ada yang mengatakan Sayyidina Ali yang mengatakan dimulai aja di ketika Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah. Jadi ada 2 pendapat waktu mau bikin tanggal ini dah hijriah. 2 pendapat. Ada yang mengatakan bulan pakai penanggalan waktu terutusnya Kanjeng Nabi berarti maju dari hijrahnya Nabi sekisaran 13 tahun. Ada yang mengatakan ketika terutusnya Nabi. Jadi ada yang mengatakan ketika Nabi usia 40 tahun kisarannya. Ada yang mengatakan kisarannya ketika Nabi umur 53 tahun. Tapi Nabi udah nggak ada terus. Kayak tete. Terus Sayyidina Umar milih, "Geus pakai hijrah wae, pakai hijrahna anu penanggalan hijriah wae." Karena bil hijrahnya al hijrah farraqat bainal haq wal batil. Karena dengan hijrah orang itu berpindah itu bisa beda mana itu hak, mana itu batil, mana benar mana salah itu ketahuan ketika hijrah. Can pindah macam kanyahoan kan? Ya, man ieu teh jama teh hirup tah pae sih. Cicing wae. Geus pindah mah. Oh hirup cenanya. Siga nu ka ayeuna kerusum corona. Cicing ben nonggeng na motor teh. Geus sararieuneun jama teh. Kadarukutan Grab deh saja teh Grab di. Sarieuna dikirana mah itu gara-gara corona. Karena cicing bae. Terus ngadatangkeun karek ngadatangkeun polisi sugan lila-lila sadar teu sare. Udah. Tombokeun jama loba pindah era kitunya. Gara-gara naon? Cicing wah itu aya pergerakan. Urang ge lamun tidak ada pergerakan, tidak ada hijrah kalibas. Ya, hancurlah orang Islam. Mulana Sayyidina Umar mengatakan al-hijrah farraqat bainal haq wal batil. Mulana dipilih kumaha hijrah. Hiji ketemu. Geuning bulan ketemuna bulan Muharram. Kedar deui nya sahabat teh. Aing kana makana bulanan kan bulan aya 12. Nu kahiji bulan naon? Pamura mah ibu-ibu mah gampangnya. Ibu mah gampang. Neangan we kertas, tulis ya Muharram. Ya, dia celok cek keluar. Bisa jadi ibu-ibu mah teu usah pusing-pusing. Nu kahiji bulan naon teh? Tinggal neangan gelas asupan 12 bulan dikocok-kocok si arisan keluar tanggal. Bisa jadi keluarna mah Mulud. Oh bulan kahiji bulan Mulud, adil kan gitunya. Karena dikeluarkeun ku kocokan gitunya lamun tukang arisan. Ternyata sahabat itu lain ahli arisan. Tapi Ali berpikir tos dimulainya Sayyidina Umar teh ada yang mengatakan 2 Ramadan sareng Muharram. Sayyidina Umar milih Muharram. Ya, milih Muharram wae karena Muharram itu ketika orang sudah pulang dari haji. Jadi pasna pulang haji dibikinlah tanggal karena pulang haji itu pasti di rumah terus bikinlah tanggal penanggalan Muharram. Kenapa harus dimulai beda deh tanggal kita hari orang hijriah mah mulai hari teh ayeuna hari naon? Itu Sabtunya berarti orang Masehi. Lamun cek orang hijriah, orang hijrah ayeuna hari naon? Hari Ahad. Minggu mah Masehi kenehnya. Orang ayeuna teh hari naon? Hari Ahad. Menurut ulama, kenapa harus dimulai hari itu di waktu maghrib? Karena bulan pun dimulai ketika maghrib. Hari ini milarian hilal jam 12 sungita ek maghribnya subuh juga kita mah hilal kaberangan hilal eta lain hilal panon poe nya. Lah ieu mulana penanggalan itu dianggapna tanggal 1 tanggal dimulai di waktu maghrib karena naon? Karena bulan pun dimulai ketika
terbenamnya mati kaluarna naon hilal gitunya kaluarna hilal pada akhirnya pas pisan Muharram hari hijrah kita berpindah bertepatan dengan bulan Agustus bulan kemerdekaan kita semestinya dipaskan kita diperbudak sekarang kita harus berpikir merdeka kita hijrah dari makhluk yang tadinya terkungkung dengan penjajahan kita harus menjadi orang yang merdeka semoga bisa bermanfaat khususnya kepada saya kita bisa berhijrah menuju ridhonya Allah Ta'ala mahabbati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan orang-orang yang lebih baik dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.